Anak SMA Nusa Gresik, I love you. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini saya bisa sowan ke Pak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta murid-murid SMA Nusa Gresik dalam sebuah acara yang saya kemas. Ide ini muncul ketika pandemi kemarin. Maka kalau saya baca tagline-nya SMA Nusa ini keren. The Inspiring School, sekolah yang memberikan inspirasi. Salah satu inspirasi yang saya dapatkan adalah bagaimana saya bisa sowan kepada anak-anak SMA Nusa tanpa Pak Kepala Sekolah mengeluarkan anggaran. Kenapa? Karena kalau nunggu Pak Kepala Sekolah ngundang saya pasti nggak akan keturutan. Kenapa? Karena miskin anggaran. Nah, oleh itulah kemudian saya berusaha menghadirkan kajian seperti ini di banyak sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia. Bagaimana kita bisa ngobrol tentang kebangsaan dan panitia tidak harus membayar saya. Karena kalau nunggu Pak Kepala Sekolah SMA Nusa ngundang saya, yo sak mudhari ra bakal iso ketok iki. Tapi santai aja Pak Kepala Sekolah, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan pendapatan yang berbeda. Nah, adik-adik sekalian, 1 tahun yang lalu itu muncul sebuah survei yang diadakan oleh sebuah lembaga survei. Yang survei itu menghasilkan sesuatu yang menurut saya sangat luar biasa. Luar biasa apa? Luar biasa mengagetkan. Ini saya sampaikan kepada Presiden, saya sampaikan kepada Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah. Maka saya mohon izin Pak Kepala Sekolah, kenapa ini acaranya saya buat agak pagi, karena saya jam 11 ada syuting sahur dengan Bu Gubernur di JTV. Saat itu di pertemuan saya dengan Bu Gubernur di Padang Arafah, tepatnya ketika wukuf musim haji kemarin. Ini ibu bapak guru yang mukhlis, yang ikhlas, saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk ziarah Makkah Madinah. Lah wong rong rampung cangkemmu wis amin kok. Apalagi ini bulan baik, Pak. Sa'ban ini bulan baik. Sumia Sa'ban, dinamakan Sa'ban itu karena yatasa'abu. Dia bulan yang dilupakan kata Nabi. Padahal banyak kebaikan. Makanya kenapa orang-orang NU kayak kita itu kalau bulan Sa'ban biasanya memperbanyak kebaikan-kebaikan seperti puasa, ziarah kubur, ruan, sadranan dan lain sebagainya. Tapi ingat, ada 2 hal yang diharamkan di bulan Sa'ban ini menjelang Ramadan, Pak. Yang pertama, diharamkan bagi orang Islam apa? Orang ziarah di kubur, itu hukumnya haram. Orang ziarah di kubur. Yang boleh orang ziarah kubur. Kalau ziarah di kubur hukumnya, orang ziarah di kubur hukumnya haram. Yang boleh ziarah kubur, bukan orang ziarah di kubur. Kemudian yang kedua, di bulan Sa'ban ini juga diharamkan mendoakan orang mati. Nggak boleh. Yang boleh mendoakan orang yang sudah mati. Kalau mendoakan orang mati hukumnya haram. Mati yo, itu haram, nggak boleh. Mendoakan orang mati. Kayak adik-adik ini biasanya kalau Ramadan biasanya seneng apa Mbak Nanda? Mainan petasan. Saya punya fatwa soal petasan, Pak.
menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Kok saged, Bah? Mbledos matane. Kayak kemarin saya bilang sama Kementerian Agama, biasanya kalau mau Ramadan sama Idul Fitri itu biasanya melaksanakan apa, Bu? Sidang isbat, melihat datangnya bulan. Saya mengusulkan kepada Menteri Agama untuk tahun ini, izinkan yang memimpin sidang isbat adalah perempuan. Kenapa? Karena saya paham betul yang paling mengerti datangnya bulan adalah perempuan. Saat pinter-pinter Pak Kepala Sekolah kalah karo wong wedok soal itu. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, apa hasil survei saat itu? Saat itu hasil surveinya adalah 37% mahasiswa dan pelajar di Jawa Timur terpapar paham radikalisme dan intoleransi. Ini kelasnya Jawa Timur loh, Pak. Yang dikenal sebagai daerahnya santri, basisnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, wabil khusus basisnya Nahdlatul Ulama. Tetapi sangat mengejutkan ketika kok bisa-bisanya anak-anak kita di Jawa Timur terpapar paham radikalisme dan intoleransi, bahkan jumlahnya lebih dari 30%, 37%. Nah, inilah yang kemudian melatar belakangi gerakan ini. Kemudian saya munculkan terutama di Jawa Timur di hadapan Presiden tanggal 11 Oktober tahun 2022 saat saya diminta memberikan tausiah di acara Forum Investor Daily Summit 2022. Saya menyampaikan di hadapan Presiden gerakan moderasi, beragama dan berbangsa yang happy dan menyenangkan ala Gus Miftah. Dan alhamdulillah Presiden support. Artinya support, gerakan ini bagus untuk menangkal paham radikalisme dan intoleransi. Nah, adik-adik, siswa-siswi ini saya sampaikan, tolong mbak-mbak, adik-adik, ini kan inspiring school. Ini saya datang ke sini cukup memberikan inspirasi. Inspirasinya apa? Hebatnya anak-anak SMA Nusa Gresik. Kiainya sibuk ngomong, anak-anaknya sibuk makan. Kayak delon kayak ya Allah. Oh, anak SMP. Ya, maklum lah SMP. Kelas berapa, Pak? Kelas 9. Saya dulu sekolah hanya sampai kelas 6. Ini di SMA sini di sini sampai kelas 9. Kenapa suka 9? Karena bintang 9. Kalau Pak Kepala Sekolah bintang 7. Boyer obat sakit kepala. Satu pelajaran adik-adik yang pengen saya sampaikan. Banyak orang bertanya sama saya begini, tolong yang di atas ya, ini karena soundnya nggak maksimal jadi di atas nggak kedengaran, sehingga mereka ngomong sendiri. Mas, adik-adik yang di atas, oi, radiasi itu menakutkan, tapi lebih menakutkan radianggep. Ya mereka nggak nganggep, ya lumrah karena nggak dengar sampai atas. Benar. Ya kenapa? Ya itulah buktinya. Nyewa sound saja nggak kuat, apalagi mendatangkan Gus Miftah lah itu. Nah, itulah Mbak Nanda bedanya sound system sama cewek. Napa niku, Bah? Sound system diragati okeh ketok wujute. Nggih. Cewek diragati okeh diuntal kancane. Dan itu banyak terjadi di kota-kota besar. Untung Pak Kepala Sekolah wong desa, jadi nggak anu. Mohon bersama, bujang, single, tenane bro, lagi lagi. D2, duda. Bapak saya kasih informasi, jenengan duda atau Mbak Nanda ini janda. Iya.
Apakah perlu mereka kita jodohkan? Nah, persoalannya Pak Sinten namanya Pak? Pak Agus Samsudin. Iki to sing tenan kae. Persoalannya Pak Samsudin sama Mbak Nanda ini beda pemikiran. Pripun, Mbah? Pak Samsudin mikir Nanda, Nanda mikir aku. Santai saja Pak Samsudin, kalau jodoh pasti ketemu. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu, Pak. Saya punya quote untuk Pak Samsudin ini. Pak Samsudin, kamu boleh menyebut dia dalam doamu, tapi kamu juga tidak boleh kecewa jika dia bukan takdirmu. Pak Samsudin batin, lanjut. Ngono Pak Agus. Roasting kok. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Mohon bersabar Pak Agus. Ini adalah ujian. Nah, sebelum saya ngomong soal moderasi, ada Gus Yani, kita berikan ya cirene Pak Kepala Sekolah Gus Yani. Wes kula pasrah Gus. Lah nggih harus pasrah karena ngundang Gus Miftah dengan biaya 7,5 M. Pitulungan setengah makso. Bapak Ibu yang saya muliakan, tadi saya sampaikan Gus Yani, ada survei yang menunjukkan bahwa 37% mahasiswa dan pelajar di Jawa Timur terpapar paham radikalisme dan intoleransi. Nah, ternyata Bapak Ibu adik-adik, saya cari di mana salah pendidikan kita. Kalau dilihat dari kurikulumnya, nggak ada yang salah dengan kurikulum kita. Apalagi kalau kurikulum sekolah seperti SMA Nahdlatul Ulama 1. Pasti di situ diajarkan nilai-nilai wasatiyah. Yang tadi di awal saya sampaikan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Sifat-sifat tafasud, tawazun, tasamuh, tentunya kita paham itu. Pertanyaannya adalah kenapa kok masih ada anak terpapar paham seperti itu? Dari mana mereka belajar? Jawabannya ternyata ini Bapak Ibu, yang tadi Pak Bupati singgung soal jamaah tiktokiyah. Jamaah tiktokiyah. Maka kemudian saya jadi ingat dengan satu ayat dalam surat Yasin. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Saya itu ngotak-ngatik ayat ini lama banget Pak. Sampai kemudian saya dapat jawaban ketika saya pulang pengajian dari kota Tainan. Tainan itu di mana? Taiwan. Kebetulan Pak Bupati, kalau di Taiwan itu banyak kotanya yang menggunakan kata depannya Tai. Negaranya namanya Taiwan, ibu kotanya Taipei, ada kota kecil namanya Tainan, ada kota industri namanya Taichung. Yang kadang-kadang saya gagal paham. Makanya nyuwun sewu Pak Kiai PCNU, saya itu nggak pernah berani memanggil santri, santriwan atau santriwati. Wan itu dalam kamus bahasa Indonesia artinya apa Bu? Ada yang guru bahasa Indonesia di sini? Wan itu dalam kamus bahasa Indonesia artinya apa? Yang memiliki. Kayak Gus Yani ini bangsawan, orang yang memiliki bangsa. Kalau Pak Kiai PCNO ini agamawan, orang yang memiliki agama. Ilmuwan, orang yang memiliki ilmu. Kalau Pak Agus Samsudin jelaslah jomblowan gitu. Hartawan, orang yang memiliki harta. Budayawan, orang yang memiliki budaya. Yang saya gagal paham adalah Taiwan, orang yang memiliki iwan. Makanya saya sendiri kalau ngomong santriwan itu berat. Maka saya lebih suka menggunakan diksi santri putra dan santri putri. Karena kalau santriwan saja berat, apalagi santriwati, lagi lebih berat lagi.
santriwati. Kalau bahasanya Pak PCN itu santriwati nanti jadinya itu. Nah, saat saya pulang Gus, ini kejadiannya tanggal 22 Juni atau 23 Juni waktu itu. Jadi 19 Juni 2019 Deddy Corbuzier masuk Islam. Tanggal 20 saya terbang ke Taiwan. Tanggal 21 saya pengajian di Taiwan. Tanggal 22 saya pengajian di Jakarta, pulang ke Jakarta. Jadi Mas Deddy itu masuk Islam tanggal 19 Juni 2019. Waktu itu. Gambar apa, Nduk? Mas Deddy, Bah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu dia belajar kalau belajar Islam sudah Muhammadan tapi nggak pernah Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi sebenar-benarnya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Jadi saat saya pulang itu saya mikir begini waktu itu. Kenapa ayat ini bunyinya adalah al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Satu hari di mana mulut manusia terkunci. Kenapa? Karena kebanyakan selfie. Setua kemainnya. Ya itulah. Kalau dulu ada kiai itu minta barokah doa, sekarang Gus, mboten, barokah selfie. Makanya kalau orang dulu itu otot kawat, balung besi. Kalau ibu-ibu sekarang enggak, gigi kawat untuk selfie. Pada sing selfie lemu-lemune ya Allah. Ngono bupati karo kiai enggak malah ngene. Hai. HP-ne cross sing gaya. Ki ibu yang ngarep dhewe iki, Nduk. Nggih, Pak. Tak roasting nutupi ini iki lho. Malu. Saya pikir malu. Nggih. Ternyata bukan. Napa, Bah? Pamer gelang. Ya maklum lah. Ibu-ibu itu kan uripe kaya batik. Napa niku, Bah? Kakean pola. Oh pola. Monggo ngunjuk Pak Bupati. Pokoknya saya Mas Yani itu saya bilang, Mas Yani jadi bupati itu cukup seperti kopi lah. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Iya. Dan ibu-ibu mbak-mbak juga harus belajar dari kopi. Tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Ora kaya raimu Windo. Nah, satu hari di mana mulut terkunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi. Bima kanu yaksibun. Saya itu di pesawat, Pak. Saya naik pesawat. Di pesawat itu saya nggak bisa tidur. Saya teringat ayat tak baca lagi. Ini maksudnya ki apa? Kok yang berbicara bukan mulut tapi tangan. Saya waktu itu naik pesawat Garuda kalau nggak salah. Dan Pak Bupati, kalau kita naik pesawat Garuda itu nggak ada pramugari salahnya. Adanya siapa? Mboke pramugari. Wis tuwa tuwa nek Pak. Iya tak? Makanya pas saya naik Garuda itu pramugari ini lucu, Gus. Ada yang bisa saya bantu katanya. Ada Bu. Apa Gus? Tolong panggilkan saya pramugari. Loh, saya pramugari Gus. Oh, sorry Bu, saya pikir ibunya pramugari ya, Gus. Nah wis tuwa. Ya lah pramugari ini Garuda ya minimal kayak sing selfie gitu. Dan ini kalau dilihat dari baunya Gus, ini pasti muslimat bukan fatayat. Kok sakit, Gus? Kayak bisa membedakan antara muslimat dengan fatayat itu cukup dari baunya. Kalau fatayat itu parfum, muslimat balsem. Lah ini balsem.
Ayo selfie meneh, ayo selfie meneh. Nah, saat itu kemudian saya menemukan jawaban ini Bapak Ibu. Kenapa hari itu mulut dikunci, tangan berbicara? Karena ternyata sekarang aktivitas manusia itu banyak ditentukan oleh tangannya, termasuk membuli, memaki, mencaci, menghina, hate speech itu tidak lagi menggunakan mulut Pak, tapi tangan. Dengan apa? Postingan. Dengan apa? Uploadan. Dengan menggunakan jari-jari kita. Makanya lumrah ketika Allah mengatakan wa tukallimuna aidim, yang berbicara itu tangan. Karena dampaknya ini sekarang luar biasa ketika berbicara medsos. Nah, anak-anak kita di Jawa Timur itu Gus Yani, kenapa banyak terpapar paham radikalisme? Ternyata mereka belajarnya lebih cenderung ke medsos. Bapak Ibu, sekarang coba kita lihat betapa medsos ini mampu mempengaruhi otak manusia itu luar biasa. Di sini ada tentara, ada polisi. Polisi itu punya pistol, satu peluru hanya bisa nembak satu kepala. Betul Bu? Satu peluru hanya bisa nembak satu kepala. Bahkan di Jakarta 5 peluru meleset semua, kena tembok, sambu. Tapi ingat ya, tidak semua polisi kayak Sambu. Tapi juga pelajaran bagi bapak pejabat kayak Gus Yani, kayak Pak Polisi, ibu-ibu, bapak pejabat terutama yang ASN. Kekayaan itu nggak usah dipamer-pamerkan. Ingat, kekayaan itu seperti celana dalam, boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Oleh nganggo sempak tapi aja mau ketok-ketok ke. Itulah kekayaan. Malah nanti malah kayak Superman, gua blok gitu. Kebayang nggak Pak Samsudin pakai sempak ning jowo? Wah. Jiji. Wis lato-latone cilik. Nah, kalau satu peluru pistol itu hanya bisa nembak satu kepala. Coba Anda lihat, satu postingan Bapak Ibu bisa nembak jutaan kepala. Mas PC ada nggak yang anak-anak operator, bisa nggak ditampilkan yang video Abah soal kemarin mengkritik seorang perempuan yang makan daging babi? Coba ini tak kirim, kamu tampilkan. Ini saya mau menyampaikan kepada Anda semua betapa dahsyatnya handphone postingan kita itu. Apalagi jumlah handphone itu lebih banyak daripada jumlah pistol. Ini akan sangat ngeri sekali kalau kemudian kita tidak memaksimalkan. Makanya dakwanya orang NU jangan kalah hanya gara-gara postingan. Saya kasih contoh betapa postingan ini sangat-sangat berpengaruh kepada anak cucu kita. Satu pistol bisa nembak satu kepala, tapi satu postingan bisa nembak jutaan kepala. Saya kemarin komentari Pak Kiai soal seorang perempuan, coba dilihat di TikToknya Abah, seorang perempuan makan daging babi, dia ngaku sebagai seorang muslimah. Saya posting 2 hari ditonton 4.200.000 kali. Itu di TikTok. Di medsos, di Instagram itu ditonton lebih dari 500.000 kali. Coba kita lihat amplifikasi ini Gus Yani. Saya mau anak-anak Gresik itu punya sadar medsos lah. Nyuwun sewu Mas Yani. Ini ditonton 4,4 juta baru 2 hari. Dibagikan 12.000 kali lebih. 12.900. Ya karena yang posting saya, kalau yang posting Pak Samsudin ya insya Allah ora ana sing nonton.
Aku followernya telu kok. Kowe mergo maksa guru-guru, aku di-follow. Artinya menggambarkan betapa dahsyatnya ini. Coba nyuwun sewu Gus. Ditonton 4,4 juta kali, dikomentari 9.231 kali, disimpan dan dibagikan lebih dari 13.000 kali. Sama halnya dulu Pak Kiai, zaman saya ceramah di gereja tahun 2021 itu, ceramah saya di gereja diposting Mas Deddy Corbuzier dalam waktu sehari ditonton 7 juta kali, dikomentari 100.000 kali. Pas saya nyuwun sewu, ini rahasia mawon, Pak Kiai PCNU itu pasti jauh lebih alim dibandingkan saya. Tapi sorry, saya lebih terkenal daripada Pak Ketua PCNU. Maksud saya apa? Santri juga punya potensi. Bagaimana kemudian ini? Nah, kembali ke masalah radikalisme dan intoleransi tadi. Ternyata Pak, anak-anak kita itu terpapar juga melalui ini. Maka ketika memahami waktu kalimuna aidim itu saya bilang, postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Harus ada gerakan dari Nahdlatul Ulama memberikan kesadaran bermedsos. Kenapa? Karena dakwah itu berkembang Bapak Ibu. Di zaman Nabi, metode yang digunakan adalah bil lisan, khatibun nas biqadri ukulihim. Bagaimana Kanjeng Nabi mempunyai bahasa yang indah sehingga siapapun yang melihat pasti tertarik dengan Islam. Bahkan orang-orang non-Islam ketika mendengarkan ceramah Nabi, mereka tertarik untuk mencintai Nabi. Kemudian di zaman para sahabat, dakwah kembali berkembang bil kolam, dengan menggunakan tulisan. Quran, hadis mulai dibukukan. Banyak ulama-ulama yang top kemudian nulis. Kita kenal nama-nama seperti Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dengan kitab-kitabnya. Makanya kemarin Pak Kiai, mantan ketua umum PBNU Pak Kiai Said bilang sama saya, Gus, awak mungkin ndang nulis. Lah kenapa Kiai? Karena besok kalau kamu mati, asar yang kamu tinggalkan itu adalah buku, sehingga orang Gresik masih bisa membaca buku kamu. Saya bilang itu Kiai zaman dulu Kiai. Kalau sekarang saya nggak perlu nulis. Kenapa? Saya mati masih bisa lihat YouTube. Saya mati masih bisa nonton Instagram saya, masih bisa melihat TikTok saya. Cukup ketik Gus Miftah muncul. Bahkan di jalan orang nggak bisa melihat YouTube, nggak bisa melihat TikTok, nggak bisa buka Instagram. Di jalan banyak bokong truk yang gambarnya saya. Makanya saya dikasih julukan wali bokong truk. Bahkan mobil tangki sedot WC gambarnya juga saya. Nah kayak gini Gus. Ini ratusan di jalan Gus. Itu tangki sedot WC bajingan rakyat. Dan ini sangat banyak Gus. Saya hampir tiap hari ada yang baru dikirimi di Instagram saya Pak. Kebayang nggak di situ ya gambarnya Pak Samsudin. Nah, terus ditulisi quote-nya, bojomu adalah semangatku. Iya. Makanya Pak Samsudin kalau ketemu janda itu ya cepat saja Pak. Pilihannya cuma satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Pak Samsudin bilang sama Nanda, non mati ketemu bak saja dibaca iklab, masa aku ketemu kamu tidak ijab? Lah, ngono loh Pak. Pak Samsudin usianya boleh kolonial, tapi seleranya ya milenial. Nanda kalau punya suami berkumis kayak Pak Samsudin, pertahankan. Kok bisa Bah? Fik dia lele bukan buaya. Bungkus Pak. karet dua. Ya kalau Pak Samsudin berani nggak sih kayak mas kawin aku rapopo lah gitu. Nah di zaman para sahabat dan tabi'in salafus soleh itu dakwah dengan menggunakan apa Pak? Kolam. Makanya kita bisa baca kitab-kitab top di zamannya. Di zaman Wali Songo dakwah kembali dengan metodologi baru. Apa? Bisakofah, dengan budaya. Yang ini adalah merupakan tagline-nya Nahdlatul Ulama, Islam Nusantara, Islam dengan karakteristik Indonesia. Kenapa? Karena memang karakter Islam di Indonesia itu berbeda dengan negara yang lainnya.
Saya itu dikasih kesempatan oleh Allah banyak untuk bisa kunjungan ke berbagai negara. Kayak akhir tahun kemarin saya beberapa negara di Eropa pengajian bersama saya. Dan coba Anda lihat, ternyata Pak, orang piknik, orang kulineran itu ternyata ada dalilnya Pak. Al-Mulk ayat 15. Anda baca. Itu adalah dalilnya orang piknik, dalilnya orang wisata kuliner. Akhir ayatnya adalah wa ilaihin nusyur. Anda baca Al-Mulk ayat 15. Makanya kalau ibu-ibu guru di sini, bapak guru, kok pak kepala sekolah nggak pernah ngajak piknik, itu bertentangan dengan Al-Mulk ayat 15. Wes mumet iki Pak Samsudin iki. Aduh, kok kepiye iki kok. Pak kepala sekolah, kerja terus kapan pikniknya? Piknik terus kapan kerjane? Makanya harus berimbang Pak kepala sekolah. Nah, ya piknik kok ning Yogya. Engko ora kuat mangan mampir pondokku tak pakani. Ngono gampang. Loh, saya itu punya prinsip Bu, mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yang disuguh. Mila kalau ada tamu langsung saya suguh. Duwene kopi ya tamune tak kopini. Duwene wedang ya tamune tak wedangi. Duwene susu tamune tak gaweke susu goblok. Tak susoni. Kayak kemarin pas acara sama presiden itu Gus Yani, kan saya diminta untuk berbicara bagaimana menghadapi resesi global tahun 2023. Saya bilang nggak usah takut dengan resesi. Allah katakan dalam Al-Quran jelas kok, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kita itu nggak boleh takut dengan resesi. Kenapa? Apalagi orang-orang desa itu biasa berdikari, mandiri. Orang desa itu kan asik Gus. Mangan sayur yo sayure dewe, mangan beras yo berase dewe, mangan pitik yo pitike dewe, mangan endok yo endoke pitik. Kok orang-orang ini kepiye ta? Masa endoke Samsudin ya ora. Pak Samsudin harusnya ya mulai gumbal-gumbalin Anda. Bilang sama Nanda, Mbak Nanda tahu nggak bedanya jeruk sama Nanda? Ngono Din. Bedanya apa Pak Samsudin? Jeruk mengandung vitamin C, Nanda mengandung anak kita. Ngono Din. Nggak usah pulang. Ini namanya kan Nanda Deswita, tapi di mata Pak Samsudin janda Deswita. Makanya kenapa Gus Yani sama saya ini paling seneng kalau tiba di bandara Surabaya. Itu karena bandara paling disukai oleh para pria. Bandara Juanda. Juanda. Nah, sehingga saya berharap adik-adik ini mulai sadar medsos sebagai medan dakwah, Pak. Kalau dulu zaman wali bisakofah dengan budaya, itu sampai hari ini masih Gus. Makanya kenapa dalil yang paling populer, masyhur di kalangan orang NU itu apa? Al-muhafadzatu alal qadimi sholih. Kita dakwah dengan bil lisan, bil qalam, bisaqafah, itu muhafadzah alal qadimi sholih. Tapi kita juga dituntut untuk kreatif, wal akhdu bil jadidil aslah. Kalau saya Kiai nyuwun sewu, terlalu berani. Bukan lagi wal akhdu bil jadidil aslah, tapi wal akhdu bil ajdadil aslah. Jadi menggunakan metode yang lebih baru lagi. Kenapa? Oh, karena saya punya prinsip. Kemarin saya sampaikan di depan beliau di acara Kabupaten Gresik. Ketika Imam Malik Al-Andalusi, mohon maaf saya sampaikan di Sidoarjo. Beliau mengatakan apa? Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Santri NU itu harus mu'rab, jangan mabni. Mu'rab itu apa? Dinamis. Mabni itu apa? Statis. Jadi santri NU itu harus dinamis. Makanya saya bilang bukan lagi wal akhdu bil jadid, tapi wal akhdu bil ajdad. Kalau banyak orang mengatakan begini, idza sadaqal azmu wa duhas sabil. Saya bukan lagi wa duhas sabil. Idza sadaqal azmu wa duhas subul. Where there is will, there are ways.
Di mana ada kemauan, di situ ada banyak jalan. Makanya santai aja Pak Samsudin, banyak jalan menuju Nanda. Langsung lah, Nanda kena terus Pak Bupati, tapi Pak Samsudin baper. Iya. Paling Pak Samsudin mulih langsung batin. Batin apa, Bah? Kupinang kau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amin. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Ya. Tapi santai saja Pak Samsudin, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Obat cemplung ya apa meneh. Nah, termasuk muhafadzatu al qadimi sholeh itu apa? Mempertahankan tradisi-tradisi lama, tradisi-tradisi ke-NU-an dengan mengadopsi tradisi baru yang lebih bagus. Makanya kita dituntut untuk menjadi pribadi yang dinamis. Anak-anak SMA Nusa, ingat-ingat kata Gus Miftah ya. Kamu ingat-ingat. Jadilah trendsetter, jangan hanya follower. Generasi ini Mas Yani kudu keren. Jadilah imam, jangan hanya jadi makmum. Jadilah pribadi yang optimis, jangan pesimis. Jadilah problem solver, bukan troublemaker. Loh, istilah viral itu kan ngetren Pak, itu sejak zaman saya Pak, tahun 2018 ketika pertama kali saya viral di klub malam lokalisasi itu. Maka hari itu apa toh? Gus, Masya Allah Gus. Pak Samsudin, mata nih. Ingat pesan Nabi kepada Sayyidina Ali Pak Samsudin. Ya Ali, la tasbi'in nadrah fa innalakal ula wa laisa lakal akhirah. Jangan ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan yang lain, karena yang pertama milikmu, yang lain bukan milikmu. Maka Pak Samsudin kalau lihat yang seksi seperti itu cukup sekali, tapi yang lama. Matani ora kok. Nadroh itu sebentar, nadroh kok lama. Ya lah Pak Samsudin ikut saya kayak kemarin dok ya di Gang Sono Pasuruan. Saya bagi-bagi 480 mukena Gus ke Gang Sono bersama para begenggek rahimakumullah. Lah wong nyatane yo gelem salat karo aku kok. Lah ini pas saya bagi-bagi mukena Pak Kiai ke Gang Sono Tretes Pasuruan. Saya itu di mana ada lokalisasi saya semperin, saya ajak ngaji, saya bagi mukena. Melalui tim-tim saya. Wow. Masuk. Pak Samsudin ngesake tindak monggo Bapak. Tapi kalau Pak Samsudin saya bawa ke sana bahaya. Mau masuk nggak mau keluar. Ya. Itulah bedanya Pak Samsudin pengajian di Gang Sono sama di SMA Nusa. Kalau di Gang Sono cantik-cantik, saya sini kene tua-tua, selfie-selfie, halah-halah. Nah, wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Jadi santri NU itu harus mukrab, optimis. Maka apa? Santri NU bisa jadi bupati, kayak Gus Yani, Gus Mudor. Karena apa? Mukrab Pak, dinamis, optimis, menatap masa depan. Kan kadang-kadang kita itu insecure gitu loh. Alah, santri NU sudah diopo toh? Oh, kamu salah. Santri NU itu bisa jadi apapun. Santri NU bisa jadi bupati, Gus Yani, Gus Mudor. Santri NU bisa jadi gubernur, Bu Khofifah. Santri NU bisa jadi presiden, Gus Dur. Santri bisa jadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Santri bisa jadi polisi jenderal bintang 3, Irwasum Mabes Polri, Ahmad Doviri. Itu santri jadi Irwasum top. Santri bisa jadi kepala sekolah, Samsudin. Santri bisa menjadi duda,
Ya Samsudin meneh. Santri bisa jadi kiai viral. Siapa? Terima kasih, terima kasih. Insya Allah habis ini Pak Samsudin viral. Amin. Viral. Dengan kedudaannya. Sehingga kemudian metode berikutnya setelah bilisan, bilkolam, bisakofah, sekarang muncul metode baru Pak. Namanya apa? Bil medsos. Nah, ini Gus, anak-anak kita di sekolah-sekolah di Gresik itu harus dipahamkan soal ini. Bagaimana memaksimalkan medsos. Jadi begini Pak, dulu itu penggemar-penggemar Kiai NU itu kalah sama orang Wahabi. Ternyata apa? Kalau dilihat dari rentang usianya, anak itu bermedsos itu di usia banyak milenial. Sementara Kiai-Kiai NU itu masih banyak yang mengharamkan santrinya bawa HP ketika di pondok. Sementara kelompok mereka itu membuat sasaran kelompok-kelompok milenial sebagai target dakwahnya. Sehingga apa? Kalau kemudian anak-anak ini kita tidak pahamkan dengan medsos, ya kita akan kalah. Kita jangan terlalu kolot lah. Lah kalau kita ngomong soal HP ya tetap analisis SWOT. Ya ono manfaatnya, ono mudaratnya. Kalau santri saya itu Kiai, kalau siang boleh karena dia kuliah bawa HP. Tapi kalau malam wajib ditumpuk, disimpan di pondok, di dalam, nggak boleh dibawa mereka. Malam. Kalau siang silahkan. Dan kita kasih rambu-rambu. Apa yang boleh dibuka, apa yang tidak boleh dibuka. Kalau Pak Samsudin ya terserah mau buka kebaya merah kayak apa terserah lah. Yo maklum le jomblo lele. Hiburannya mau kebaya merah. Tapi saya ingatkan Pak Samsudin, gunakanlah waktumu sebaik mungkin. Kenapa? Karena sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Kok ya ngerti ya wong ngene iki? Ngerti loh. Jangan-jangan nonton berjamaah Gus. Ya, jangan sampai kita sia-siakan apalagi Ramadan besok itu, karena al waktu asmanu minadz zahabi. Waktu itu lebih berharga dibandingkan emas. Kalau bahasanya Pak Kiai PCNU, waktu itu adalah uang. Makanya kalau saya ngajak Pak Samsudin ketemu, Pak Samsudin bilang sorry Gus saya nggak punya waktu, berarti Samsudin nggak punya uang. Alasan itulah kenapa Samsudin jomblo terus ya itu tadi. Nah, jadi dakwah bil medsos harus menjadi kesadaran kita semuanya Pak. Kajian-kajian kiai-kiai sepuh, kajian tasawuf, kajian fikih itu bukan kiainya yang harus posting, tetapi para penderek dan para santri. Makanya kayak Gus Bah itu nggak kenal medsos, tapi ada tim yang dibuat oleh Gus Yasin dengan mengatasnamakan akun santri Gayeng. Itu yang berkewajiban memposting, mengcreate dakwah-dakwahnya Gus Bah. Lah di PCNU Gresik harusnya seperti itu. Kiai-kiai sepuh dengan dawuh-dawuhnya kemudian diamplifikasi oleh kita yang muda-muda. Sehingga apa? Kalau kita buka TikTok yang FYP itu kiai-kiai NU. FYP itu for your pick Pak. Jadi mohon maaf, isinya itu kalau kita buka isinya kiai-kiai NU. Jangan sampai didominasi sama kiai-kiai Wahabi, ustadz-ustadz Wahabi. Maka ingat, inilah arti pentingnya viral. Sekarang kamu mau sealim apapun kamu nggak viral, nggak akan ada yang mendengarkan. Tapi ingat, pesan saya sama anak-anak, kalau kamu harus viral, virallah dengan prestasi bukan sensasi. Betul? Kalau cuma sensasi hilang Gus. Kayak mohon maaf saya malam-malam buka HP pulang ngaji capek banget buka TikTok. Ya Allah, ada mbak-mbak pakai jilbab, kotangnya dibuka, hai guys, diposting Pak. Itu viral, tapi sensasi, bukan prestasi. Mudah hilang dan bahkan urusannya karo polisi, karena bisa dilaporkan, entah asusila dan lain sebagainya. Nah, maka hari ini pesan saya adalah, saya pengen nanti ada anak-anak yang bertanya sama saya, tak kasih hadiah wis. Yang berani tanya tak kasih uang, lumayan tambahan dana kenakalan masih.
Nah, jangan sampai medsos ini dikuasai oleh kelompok minhum sementara kita tidak sadar. Kemudian yang kedua adalah berhati-hati di dalam milih tausiah di medsos. Ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Maka dawuh Al-Qur'an fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah Bapak Ibu, kenapa saya menjadi miris Pak Kiai? Kan dikatakan dalam kitab taklim itu, fasadun kabirun, alimun mutahatikun, wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Kerusakan di muka bumi ini yang besar diakibatkan gara-gara apa? Orang pinter yang keblinger, dan lebih besar mafsadatnya siapa? Orang bodoh yang menyesatkan. Nah, ini harus disadari oleh NU. Jangan sampai medsos itu dikuasai oleh alimun mutahatikun atau jahilun mutanasikun. Maka mafhum mukhalafahnya adalah supaya tidak alimun mutahatikun, supaya tidak jahilun mutanasikun, mafhum mukhalafahnya adalah jadilah orang yang alimun amilun atau jahilun muta'alimun. Sehingga inilah yang dimaksud dengan ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun likulil mahamidi. Nah, kayak kemarin Pak, fenomena munculnya dukun-dukun. Itu kan bagian dari alimun mutanasikun atau jahilun alimun mutahatikun atau jahilun mutanasikun. Saya mau tanya sama Bapak Ibu adik-adik, dukun itu pinter keblinger apa goblok menyesatkan? Coba kayak kemarin kan saya bikin podcast sama Atta Halilintar Pak, judulnya soal perdukunan. Lah Atta itu kan tanya sama saya begini, apa benar Gus kalau mengucapkan wesi yo wesi bisa kebal? Itu kan kemarin trending Pak, mengucapkan wesi yo wesi kebal. Lah akhirnya saya tanya si Atta Halilintar, Mas Atta, kamu kalau saya kasih doa pilih mana? Doa anti kebal apa anti miskin? Dia jawab, ya anti miskin saja Gus. Ya bener, kalau kamu anti miskin kaya, kamu pasti kebal, minimal kebal hukum. Aku yang ngono toh. Nah, dukun itu bisa pinter menyesatkan, tapi lebih cenderung ke goblok. Pinter keblinger, tapi lebih cenderung ke goblok yang menyesatkan. Gara-gara itu Pak Kiai, saya dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan pasal penghinaan dukun. Gara-gara saya ditanya, Gus, Atta tanya begini sama Deddy Corbuzier, tanya sama saya begini, kenapa dukun itu dipanggil orang pinter? Saya jawab, iya Mas, dukun itu dipanggil orang pinter kenapa? Karena yang datang orang goblok. Dukun itu dipanggil apa? Dipanggil paranormal. Kenapa? Karena yang datang orang abnormal. Saya bilang rata-rata dukun ini ngapusi. Kalau memang dukun itu bisa Pak, seharusnya apa? Istrinya dukun itu paling cantik. Wong dukun itu pekerjaannya menjual pelet dan pengasihan. Tapi faktanya dukun banyak yang istrinya merongos. Loh, kan itu hakikat dari Ibnu Athaillah As-Sakandari, ma tawaqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Kan begitu Bu? Karena manusia itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Jadi kenapa Gus Yani jadi bupati? Ya karena Allah mampukan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Doanya apa? Allahumma la mani'a lima a'taita. Maka kita nggak boleh sombong. Saya bilang kalau memang manusia itu mampu Nduk, seharusnya apa? Polisi itu rumahnya paling aman. Wong polisi pekerjaannya mengamankan rumahnya orang kok. Betul. Tapi faktanya polisi sendiri juga banyak yang tidak aman. Buktinya ada polisi ditembak polisi di rumahnya polisi. Kan berarti gak aman. Kalau memang manusia itu mampu Pak Samsudin, seharusnya apa? Guru itu anaknya paling pinter. Wong guru pekerjaannya memintarkan anaknya orang lain, tapi faktanya banyak guru anaknya ya goblok. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Dokter itu badannya paling sehat. Betul. Wong dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain, tapi buktinya banyak dokter sakit.
Saya punya teman di Jogja, Gus, dokter spesialis THT, telinga hidung tenggorokan, wong yo malah budek gitu. Kan nggak mampu Pak, makanya muncul lagunya Happy Asmara, ya ora mampu. Apa lagunya kan? Aku. Nah, lagunya ibu-ibu ini jelas. Napa niku, Pak? Rungkat. Rungkat napa? Rungkat. Nah, ini Samsudin. Ente-entean. Tapi santai aja Pak Samsudin. Kalau Pak Samsudin kalah dari saya good looking, minimal harus good rekening. Nah, karena cewek sekarang lebih milih yang good rekening dibandingkan good looking. Karena berangkat dari good rekening bisa menjadikan wajah istrimu glowing. Maka ingat, di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong koming. Cewek itu Pak Samsudin hatinya seperti rekening bank, nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya ya. Betul. Nggak ada istilah cewek matre, yang ada ya cowok kere. Betul Bu? Betul. Santai aja Pak, masih pagi, mereka kita muliakan ya, nanti malam kita bantai. Nah, jadi nggak mampu. Sehingga kemudian saya berharap jangan sampai medsos ini hanya dikuasai oleh alimun mutahatikun atau jahilun mutanasikun. Dan ini adalah medan dakwah kita. Kira-kira begitu adik-adik. Saya karena jam 10 nanti harus berangkat ke studio, saya ditunggu Bu Gubernur jam 11 di JTV. Saya mau tanya anak, silakan tanya jawab. Tak Yuk. kasih uang cash. Ada kaos nggak? Ada, sama kaos. Ada. Silakan yuk. Santri? Itu. Mana? Nah, ini sini. Dua orang dulu. Dua. Cewek satu, cowok satu. Cowok satu, Cewek satu. cewek satu. Yang perempuan mana? Itu yang belakang tuh. Ya itu belakang sini. Sini kaosnya sini. Lah dompetku mana, tasku mana? Pak Budi. Ayo silakan sini. Satu cewek, satu cowok. Ini sini, duduk sini. Sini. Nak. Nah, sini deh. Sini duduk sini. Oh, semoga Duduk kalian sini. berjodoh ya. Sini. Duduk aja. Duduk Mas, duduk aja. Ah, Ya kamu dulu. Iki arep ngising apa ya kok malah angel. bingung. Nggih, nyuwun sewu Pak Kiai. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldrin Prabowo. Oh, Muhammad Aladin Prabowo. Aldrin. Oh, Aldrin. Dugi kelas 12 IPA 1. 12 kok kumisnya kaya Samsudin gitu Jan. Fix lele. Kamu cita-citamu pengen jadi apa, Nak? Orang kaya. Orang kaya. Insyaallah. Orang kaya. Kenapa pengen jadi orang kaya? Gini ku. Gini kok apa? Niku napa? Ya pengen manfaat atau pengen Nggih, pengen bojone akeh apa piye ngono lah ya. Pengen apa? manfaat. Oh, pengen manfaat. Kalau kamu pengen jadi orang kaya syaratnya gampang. Napa niku, Bah? Seringlah makan undi-undi, dan undi-undi yang paling enak itu yang wijennya ganjil ya. Kamu makan undi-undi yang wijennya ganjil. Ingat-ingat ya. Kamu tanya bagaimana ngitungnya? Gampang ini baik. Wijen sing ganjil kuwi, wijene jumlahe kuwi ngitungnya piye gampang. Wijen undi-undi ke wijene pira aku ngerti. Sebanyak kumisnya Pak Samsudin. Lah ora percaya aku tak ngitung wijene onde-onde, kowe ngitung kumisnya Samsudin. Nah ya, giembok ndasmu kowe. Pecat demo. Pak Samsudin I love you full pokoknya. Saya itu punya prinsip begini Pak, salah satu doanya orang mustajabah itu apa? Dakwatul madlum. Lah doanya orang terdolimi. Makanya Pak Samsudin kita dolimi supaya doanya mustajabah. Amin. Nah, nanti mustajabah Pak Samsudin. Ya kalau belum mustajabah ya berarti besok saya sini lagi Pak Samsudin tak dolimi lagi. Apa nih? Bagaimana cara menerapkan wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari, terutama kepada generasi milenial? Ya bagus ini pertanyaannya. Berarti didikannya Pak Samsudin bagus. Menerapkan wawasan kebangsaan pada generasi milenial. Bapak Ibu adik-adik sekalian nih, saya itu miris dengan pendidikan kebangsaan kita hari ini.
Kalau dulu zaman saya, zaman Gus Yani mungkin, atau zaman Pak Samsudin, zaman Pak Ketua PCNU, itu pendidikan di sekolah itu betul-betul mengajarkan cinta negara, Pak. Cinta dengan pahlawan. Dulu ada pendidikan namanya apa? Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Betul Pak Ki? PSPB. Sekarang sudah nggak ada, Gus. Dulu bagaimana kemudian anak-anak wajib untuk menghafalkan nama-nama pahlawan, sehingga kita hafal dengan nama-nama Cut Mutia, Cut Nyadin. Sekarang nggak tahu, Bu. Taunya Cut Tari, Cut Mini, Cut Keke gitu. Dulu sampai menteri itu loh Pak, kita hafal semua loh. Sekarang banyak yang nggak tahu. Sebutkan, aduh kamu Mas Prabowo, panggilan Prabowo Pak Aldrin. Aldwin. Sami mawon. Oh Sami mawon, cak geleman gitu. Coba kamu sebutkan 10 nama menteri. Iya. Kirangan Gus. Loh kirangan. Menteri yang kamu kenal berapa orang coba kamu sebutkan? 1. Ayo. Lo orang ngerti loh. Prabowo. Wah lah jenenge Prabowo. Loro. 2. Megawati. Ya, Megawati menteri ya, menteri. Sama meneh. Prabowo, Megawati, sama meneh menterine. Lu Cinta Luna. Sama meneh. Sak omong-omongmu sapa? Cie ngasih tahu cie. Kamu cie. Jajan. Orang ngerti Pak Kiai, menteri sekarang itu anak-anak itu. Saya ngelucu meneh kebangetan, saya kemarin pengajian di lokalisasi Bandungan. Weekend meneh Pak. Anak usia 12 tahun. Sebutkan 10 nama menteri ya, nama menteri. Sebutkan 10 nama nabi. Waduh ngeri Pak. 1 Adam, 2 Nabi Idris, 3 Nabi Luhut. Ya Allah itu. Lah ini anaknya ini tersangkanya ini. Jeneng Nabi 10. Ya. Jeneng Nabi 10 200.000. 1 Adam. Idris. Apa? Luhut yo. Nabi Luhut. Luhut, orang Nuhut, Luhut. Yang ketujuh Nabi Supri, ya orang ajar tuh. Jadi nggak ngerti Pak. Dulu untuk mencintai bangsa ini diajarkan untuk paham dengan wawasan kebangsaan dari SD masuk SMP Gus. Itu ada penataran P4. Betul Bu? SMP SMA masuk penataran P4, kuliah masuk penataran P4. Sekarang mana ada? Nama-nama pahlawan nggak hafal. Makanya saya pernah marah betul itu di medsos gara-gara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menghilangkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pahlawan nasional. Waktu itu kan rame itu. Saya teriak Pak. Di saat kita menipis nilai kebangsaannya, justru nama Mbah Hasyim waktu itu hilang dari tokoh nasional sebagai pahlawan nasional dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah ini artinya apa? Harus menjadi keprihatinan bersama. Makanya Pak Samsudin nyuwun sewu nggih, ayolah ditempel-tempel di dinding kelas itu gambar-gambar pahlawan. Saya dulu diajari kiai saya mencintai Mbah Hasyim itu Pak, dengan cara gambar Mbah Hasyim ditempel di dinding kamar saya. Saya masih SMP itu, saya bilang, niki gambarnya sinten kiai? Mbah Hasyim Asy'ari le, pendiri NU, pahlawan nasional. Tengah-tengahnya dikasih lambang Nahdlatul Ulama Gus, sampainya dikasih gambar Pancasila. Sejak saat itulah saya mencintai Indonesia, mencintai Pancasila, mencintai NU, mencintai Mbah Hasyim Asy'ari. Lah ini harus ada upaya. Umpamanya sekolah-sekolah di bawah NU umpamanya, ayolah kelas-kelasnya dipasang Pak. Kan jelas toh, yusarul mar'u ma'aman ahabba. Al mar'u ma'aman ahabba. Al arwah junudum mujannadah. Kasih gambar Pak Samsudin. Pahlawan-pahlawan nasional. NU itu punya pahlawan nasional keren. Selain Mbah Hasyim siapa? Pangeran Diponegoro. Itu pahlawannya NU Pak. Diponegoro itu ketika meninggal, yang dia tinggalkan 3. 1 tasbih, 2 Quran, 3 Fathul Qorib. Maka ketika Habib Lutfi ditanya kenapa Pangeran Diponegoro itu menggunakan selempang hijau,
menunjukkan bahwa Pangeran Diponegoro itu adalah mursyid Thariqah Satariyah. Pakai selempang itu NU. Lebih NU lagi saya tahu kenapa, karena gurunya Diponegoro niku Gus NU semua. Ngaji di Ponorogo ke Mbah saya Mbah Hasan Besari, pindah ke Kartosuro ngaji kitab kuning kepada Kiai Taftazani, pindah ke Bagelen Purworejo ngaji kitab Jalalain bersama Kiai Ahmad Baidowi, kemudian pindah lagi ke Salaman Magelang ngaji ilmu hikmah kepada Mbah Nur Muhammad Ngadiwongso. Makanya jadi orang top. Kamu tahu Prabowo nama komplit Diponegoro siapa? Kalau hafal tak kasih uang 1 juta. Ayo. Ayo. Kula ngertosi Diponegoro mawon. Kula ngertosi Diponegoro mawon. Oh, ngertosi Diponegoro mawon. Nama komplit dari Diponegoro niku sinten? Nama lahirnya adalah Ontowiryo. Nama kompletnya siapa? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa pahlawan Goa Selarong Pangeran Diponegoro. Balenono 1 juta. Ayo balenono 1 juta. Lah, ini upaya-upaya. Kita sering teriak-teriak hubul waton minal iman, tapi eksekusi di lapangannya nggak ada, Kiai. Sekedar menanamkan ideologi mencintai negara itu bagian dari iman, tapi eksekusinya bagaimana? Selama ini nggak pernah kita lakukan. Maunya hadirkan kembali pendidikan-pendidikan seperti itu, Bu. Kita dulu diwajibkan untuk nyanyi lagu-lagu kebangsaan ya, Bu ya. Sekarang mana tahu anak-anak itu? Dok, sebutkan 3 atau 5 lagu kebangsaan yang kamu tahu. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Halo Halo Bandung. Halo Halo Bandung. 17 Agustus. 17 Agustus. Rungkat. Rungkat, runtah, kalih welasku. Berkibarlah benderaku. Berkibarlah benderaku. Terus satu lagi? Terus lanjutnya Prabowo sih nak mengerti apa? Ya ora ngerti meneh. Kowe apa kalau lagu Garuda Pancasila? Jajal. Coba ayo. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ora apa-apa. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Kamu dulu belajar lagu itu sekolah apa? TK, Pak. Oh, TK. Saya sepakat loh. Lah sekolah TK itu yang diajarkan lagu-lagu kebangsaan. Oh, sekolah TK yang diajarkan lagu Balonku Ada 5. Lagu sing rusak NU ki lagu niku, Bu. Niku ampun dinyanyake nggih. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dor. Pertanyaan saya, kenapa yang meletus balon hijau? Hijau itu kan warnanya NU. Iya. Mula wong NU kon aku rangel, soalnya balone meledos. Podo Gus, kenapa sekarang banyak pejabat yang korupsi? Sing salah ya guru TK. Bisa, Mlebu Pak? TK diajari cerita judulnya Kancil Nyolong Timun. Pentingnya apa? Kancil Nyolong Timun diajar kita bocah-bocah. Mila begitu gede dadi pejabat gaweane maling kaya kancil. Rungokno Gus, rungokno. Nek roasting dia. Jadi ada harus upaya-upaya itu. Lah, bagaimana Mas Prabowo kita mencintai bangsa ini? 1, saya itu selalu mengatakan apa? Kita itu harus pede dengan kemandirian bangsa kita. Contoh ngeten Kiai. Saya itu pas haji kemarin melihat mbak-mbak di Mat Amusin, rumah makan Cina di kota Madinah, itu sudah tidak berjilbab, Pak. Alasannya apa ketika saya tanya? Karena pemerintah kami mencabut kewajiban perempuan untuk berjilbab. Itu saya ceritakan pengajian saya dibully sama orang Wahabi. Dan kemarin saya umroh terakhir akhir Desember sebelum saya pengajian di Eropa itu, saya kaget lagi Gus. Ada mbak-mbak pakai topi, pakai jin,
nggak pakai jilbab di depan Hotel Fairmont, di depan Grand Zamzam, di depan Masjidil Haram. Begitu ekstrimnya mereka, naudzubillah min dzalik. Maksud saya apa? Kamu jangan lepas jilbab. Tapi maksud saya apa? Bukan itu. Orang Arab soal fashion itu nyontoh Amerika, berkiblatnya ke Amerika. Orang Amerika belajar pakai blangkon, pakai kebaya, pakai beskap, pakai kemben ke Indonesia. Sekarang orang-orang Amerika yang belajar pakai kemben banyak Pak, budaya Jawa. Sementara orang Indonesia kiblatnya ke budayanya orang Arab. Makanya kenapa di mana-mana saya pede pakai blangkon, di mana-mana pede saya pakai sarung. Ini kearifan lokal. Artinya apa? Menutup aurat itu perintah agama, tapi cara menutup aurat itu adalah budaya. Lah, salah satu mencintai bangsa saya apa? Saya bangga dengan budaya Indonesia. Coba sekarang anak-anak lihat, kemarin konser Blackpink di Jakarta, Pak. Tiket 3.800.000 sold out, Pak. Yang dari mahal sampai paling murah sold out. Sehingga terjadi apa? Coba anak-anak yang nonton fashionnya mengikuti Blackpink. Lah Blackpink kaya sama penyanyi ini personilnya Lisa umpamane nganggo pakaian seksi you can see pantes wong mulus kok. Lah bocah Gresik ya Allah wis sikile belang-belang, tungkae meletek-meletek. Kok nganggo budaya mereka itu dari mana? Gara-gara kebanyakan nonton drama K-pop, akhirnya bermimpi punya suami kayak artis K-pop, artis Korea. Sorry ya, kamu bukan dambaan mereka, kamu hanya korban drama mereka, tak kandani. Saya itu sampai hari ini belum tahu drama Korea itu apa. Gak penting bagi saya. Saya justru dulu lebih seneng kalau nonton Angling Darmo, malah HP ini. Ya pakai ya Angling Darmo, Mak Lampir, malah budaya bangsa Indonesia. Makanya kita itu lucu, ikut-ikutan budaya mereka. Budaya umpamanya kemarin apa itu? Hari Valentine. Saya ditanya, Gus, apa Valentine itu budaya kita? Bukan. Valentine itu bukan budaya orang Gresik. Budayanya orang Gresik itu utang orang bayar. Aku yang ngono to ya. Jadi gitu loh. Percaya diri dengan budaya lokal. Makanya bagus nih Pak Wak, Ibu nganggo baju batik. Ini budaya lokal. Saya kemana-mana bawa belangkon. Saya pede dengan belangkon saya. Orang membuli apa? Dalam rangka apa Pak? Mempertahankan kearifan lokal. Coba adik-adik jawab. Songkok itu songkok Islam apa songkok nasional? Songkok nasional. Berarti kiai harus pakai songkok apa enggak? Enggak. Saya tadi lihat ada yang pakai songkok NU. Yang pakai songkok NU tak dongake mlebu surga. Songkok enak aja. Pak Samsudin apa Pak Samsudin songkok ini tulisannya? Oh, Al-Ittihad. Apa itu Al-Ittihad? Majelis Dzikir. Ini budaya. Makanya boleh pakai belangkon. Yang saya pakai kayak gini, Bu. Nah, ini dulu desain saya, Bu. Namanya apa, Bu? Ngomong rok tak ajar rok itu. Ini namanya tokrong, katok sarung. Ya nggak harus kita pakai jubah kayak orang Arab. Lawang ngomong Gresik gaweane ngepek degan menek wit kelapa, nganggo jubah. Ya blulukmu nambah loro. Gaweane narik becak ning alun-alun Gresik, kok nganggo jubah. Narik rem ya iso salah. Becak kirime ning ndi yu? Ning ngisor sadel, tarik nganggo jubah. Luput. Wong gaweane ngeduk pasir ning kali Gus kok nganggo jubah. Your little body. Sedikit gatel kelebon wedi gitu loh. Termasuk mencintai budaya kita itu bagian dari mencintai wawasan kebangsaan untuk anak-anak milenial. Pede dengan budaya kita sendiri. Ayo kamu deh. Bentar. Yang ada kasih uangnya. Apa pertanyaanmu? 300.000 lumayan. Prabowo tak kasih uang untuk beli apa? Beli apa? Tuku slot tak ajar, tuku slot. Untuk beli apa? Beli sana nih Gus. Apa? Kebutuhan mawon. Kebutuhanmu apa? Traktir arare. Oh, traktir Pak Samsudin. Wah.
Santai mawon Pak Samsudin. Besok itu kalau Ramadan yang punya pasangan sama jomblo statusnya sama. Sama-sama nunggu adzan maghrib. Makanya Pak Samsudin besok kalau bulan puasa ingat, berbukalah dengan yang halal. Kenapa? Karena yang manis belum tentu mau dihalalkan. Ya. Ayo Nduk, apa Nduk? Namanya siapa Nduk? Nama saya Sofia Tundikma. Sofi. Sofi. Yeah. Oh, yang sekarang banyak beredar tuh ya. Beli di Sofi, ini Sofi. Kelas berapa kamu Nduk? Kelas 9 9. Cita-citanya pengen jadi apa? Ustazah. Wow, Ustazah Masya Allah. Pantesan wajahmu kayak kulkas. Adem. SMP Nduk? SMP. Oh, SMP, Masya Allah. Ini Mbak Sofi wajahnya cool. Nah, Cool. Prabowo hot. Nah, Nah. jadi kalau mereka berdua menikah, anaknya jadi dispenser. SMP mana Nduk? SMP Negeri 2 Gresik. Oh SMP. Nduk. Ini nih bukan SMA Nusantara toh? Ada yang dari luar juga toh? Oh, yang dari luar. Oh, wilayah. Ya. Apa Nduk? Sofi. Ya, pertanyaannya, bagaimana cara kita cakap bermedia sosial tetapi tetap berpegang teguh pada syariat Islam dan tidak terpengaruh oleh radikalisme? Siapa? Satu aja Nduk. Saya kemarin bilang sempat diposting di akunnya Istana. Saya bilang pintu masuk radikalisme itu adalah kebencian berlebih kepada pemimpin. Saya ulangi, kebencian berlebih kepada pemimpin adalah pintu masuk radikalisme. Di Indonesia itu kan jeleknya satu Pak, kalau sudah seneng seburuk apapun tetap kelihatan baik. Tapi kalau sudah benci, sebaik apapun tetap dianggap buruk. Makanya kalau kita dulu di Mahfudho diajari apa? Wa'inur ridho an kulli aibin khalilatin. Ini persoalan. Kalau sudah benci dengan pemerintah, coba apapun yang dilakukan pemerintah salah Gus. Ono Covid dibilang rekayasa. Begitu Covid mulai terbukti, minta vaksin. Vaksin ada, minta sertifikasi halal. Kalau ingat, sertifikasi halal muncul, minta supaya presiden suntik duluan. Presiden mau, minta suntiknya di live TV. Di live TV masih bilang paling diedit. Tapi lucunya apa? Begitu dum-duman BLT ngantri dhisik dhewe. Lucu lagi orang Gresik. BLT untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. Sing duwe mobil ngaku miskin. BLT untuk UMKM semuanya ngaku pengusaha kecil. Besok buat lagi Gus, BLT untuk orang gila. Apakah orang Gresik ngaku-ngaku edan? Gitu loh. Ini persoalan. Salah terus. Ibu kota dipindah ke Kalimantan, Pak Jokowi dionekke. Ngapain ibu kota dipindah ke tempat buangan setan demit jin iblis? Akhirnya terjadi apa? Ada yang marah lapor ke polisi di penjara. Pesantren yang ada di muka bumi ini, insya Allah besok di akhirat akan diangkat Allah menjadi bagian dari taman